Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti pelayanan saya, bukan baru kemarin tapi sudah bertahun-tahun, tentu saudara sudah pernah mengikuti materi ini di dalam pelayanan saya sebelumnya. Tapi percayalah apa yang saya mau bagikan pada hari Minggu ini adalah perspektif yang baru. Saudara paling tidak nggak pernah mendapatkannya sebelumnya dari mulut saya. Mungkin saja kau mendapatkannya dari hamba Tuhan lain. Karena saya percaya yang namanya hikmat itu ketika Allah berikan kepada dunia ini, tidak hanya dipercayakan kepada satu orang. Jadi kalau yang saya sampaikan ini adalah kebenaran, pasti ada hamba Tuhan lain, di tempat lain, di waktu yang lain, juga mendapatkan hikmat yang sama seperti yang saya bagikan kepada saudara. Kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Entah saudara mengamati hari-hari ini apa tidak. Bisa dimunculkan slide-nya. Saya bukan seorang ahli ekonomi yang capable untuk bicara tentang ekonomi. Tapi saya bukan orang juga yang bodoh sekali lah soal ini. Terlebih saya juga punya concern untuk berbagi kebenaran ini kepada saudara. Seperti saudara tahu saya adalah seorang pengkhotbah akhir zaman. Dan kalau kita melihat skema tentang akhir zaman, maka skema akhir zaman yang ada di Alkitab kita, saudara mau ngomong itu perjanjian lama kah? Saudara mau ngomong itu perjanjian baru kah? Terlebih kalau perjanjian baru yang diomongin kitab Wahyu. Maka akhir zaman yang disampaikan oleh Alkitab kita tidak jauh dari sekedar, maafkan saya, tidak jauh dari sekitar perang, krisis ekonomi, kelaparan yang berujung pada kematian. Inilah siklus yang sudah menjadi pattern. Jadi kalau saudara mau mendalami akhir zaman di Alkitab kita, maka pasti berkaitan dengan perang, krisis ekonomi, kemudian kelaparan yang berujung pada kematian. Saya tidak bilang ini tidak benar. Saya masih mengikuti pattern ini. Cuma pemahaman saya tentang semua ini yang ada di slide ini sudah berbeda. Seperti sudah saya bagikan dalam 2 minggu yang lalu, soal perang akhir zaman, pemahaman saya sudah berbeda. Saya sama sekali tidak percaya perang akhir zaman itu nanti melibatkan manusia yang dikirim oleh sebuah negara ke medan tempur. Saya tidak percaya bahwa perang akhir zaman nanti akan membunuh banyak yang namanya pasukan tempur atau tentara-tentara yang ada di medan tempur itu. Kenapa demikian? Karena bagi saya perang akhir zaman tidak lagi melibatkan manusia. Kalaupun melibatkan manusia, kecil sekali yang dilibatkan langsung ke medan tempur. Jadi perang akhir zaman bagi saya, di mata saya, di imajinasi saya, tidak seperti perang dunia pertama ataupun perang dunia kedua. Saya bahkan berani berkata, sudah saya singkapkan dalam 2 minggu lalu, bahwa yang namanya pesawat tempur yang sekarang ini sedang dilomba-lombakan untuk dimiliki oleh banyak negara yang punya kekuatan militer, tank di darat, roket, kapal perang, kapal selam, semua teknologi-teknologi itu dalam 10 tahun, 20 tahun mendatang sudah akan ketinggalan zaman. Semuanya sudah menggunakan mesin dalam artian AI yang dipakai dan juga teknologinya sudah drone. Dan itu sudah ada. Pesawat drone ada, kapal selam drone ada, kapal di permukaan air ada yang drone juga, tank pun ada yang drone. Sudah saya paparkan 2 minggu lalu. Meskipun mungkin kalau sekarang ini digunakan belum banyak orang, belum banyak negara yang menggunakan itu, tapi ke depan pasti ke sana. Apa yang terjadi di Ukraina, di Rusia, apa yang sekarang ini terjadi di Israel dengan Hamas, dengan Hizbullah, apa yang sekarang ini terjadi di Houthi dengan Amerika, apa yang terjadi di Sudan, di Yaman,
Pokok di belahan dunia perang manapun, meskipun itu Yaman dan Sudan kita bilang negara Afrika terbelakang. Tapi yang bermain di belakangnya itu kekuatan-kekuatan militer besar. Houthi, kenapa ditakuti oleh Amerika? Sehingga Amerika beberapa waktu yang lalu mengirim pesawat tempurnya untuk mengebom beberapa titik di Houthi. Karena Houthi menggunakan teknologi drone yang disupport oleh Iran. Dan Iran sekarang memang punya kekuatan drone yang luar biasa. Kau boleh berkata Rusia adalah negara adidaya militer, tapi faktanya di lapangan yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina, kemarin menyerang Kyiv, beberapa gedung bertingkatnya jatuh, runtuh atau roboh, itu karena serangan drone dari Rusia, dan drone Rusia didapatkan dari teknologi Iran. Sama, kita lagi mau ngomong krisis ekonomi nih hari Minggu ini. Kita selama ini, bahkan tadi pagi apa kemarin malam, saya masih dengar ada pendeta yang bilang bahwa, wah, perang ekonomi nanti antikristus berkuasa. Terus nanti kita tidak boleh pakai barcode. Barcode itu kalau memakai barcode, data kita tersimpan di situ. Dan kita nanti akan menjadi, kata Alkitab seperti Wahyu 13, menjadi orang yang menyembah antikristus. Dan yang ngomong ini, kalau kita lihat jabatan dan pangkatnya di masa lalu mentereng sehingga akhirnya didengar banyak orang. Saya lihat podcastnya, buset. Yang nonton sampai ratusan ribu, saya bilang. Dan orang masih percaya dengan model seperti ini. Ya. Sekarang Bapak Ibu coba buka hatimu, saya nggak perlu diaminkan, tapi dengarkan dulu pemaparan saya, masuk akal nggak menurut saudara? Kalau saudara berkata yang saya paparkan tidak masuk akal, segera live aja kalau saudara lagi nonton di YouTube. Tapi kalau masuk akal, jangan cepat diaminkan juga. Nanti gumuli lagi bersama Roh Kudus. Apakah yang saya paparkan itu benar-benar hikmat yang dari atas? Kita mau ngomong sekarang ini tentang krisis ekonomi. Bapak Ibu lihat gambar ini. Gambarnya ada uang yang bertumpuk sangat tinggi dan di depannya ada satu ekor ayam. Ini bicara mengenai krisis Venezuela yang terjadi sekitar 2018 kemarin. Banyak Bapak Ibu nggak tahu ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu nggak pernah mau belajar tentang apa yang terjadi di dunia kita. Ini anomali Bapak Ibu. Seperti saya bilang tadi, biasanya krisis ekonomi di sepanjang sejarah dunia ini terjadi karena perang. Maka kalau kemarin ada Rusia pertama kali perang dengan Ukraina, Eropa krisis gandum, ingat gak? Itu karena memang ada perang. Distribusi gandum yang memang di Eropa itu bergantung pada Ukraina menjadi terhalang karena perang dengan Rusia. Kalau hari ini ada krisis pangan misalnya di Sudan, ya di Yaman, di Palestina, di Gaza, itu memang karena perang. Tapi apa yang terjadi di Venezuela 2018 kemarin, itu nggak ada hubungannya sama perang sama sekali. Anomali, saya bilang. Sekali lagi saya tidak berdiri dalam mewakili para ekonom yang tentu pakar, enggak. Saya hanya orang awam tentang ekonomi, tapi belajar dan melihatnya dalam perspektif nubuatan Alkitab. Di tahun 2018 kemarin harga ayam seberat 2,4 kilo, satu ekor kurang lebih. Di ibu kota Venezuela, Caracas, Bapak Ibu. Itu harganya setara dengan 2,22 atau 32 ribu rupiah. Namun, dalam mata uang Bolivar Venezuela, mata uang dia sendiri, harga yang sebenarnya 2,22 US dollar itu kurang lebih sekitar 35 ribuan dengan kurs rupiah kita. Kalau dibeli dengan mata uang Bolivar, mata uang Venezuela, itu harga ayam 2,4 kilo itu seharga 14.600.000 Bolivar. Bayangin Bapak Ibu. Makanya saya kasih gambar itu, karena orang beli ayam satu ekor kalau pakai mata uang Venezuela di 2018, dia harus bawa uang tuh sampai berkarung-karung hanya untuk beli satu ekor ayam. Sebenarnya peristiwa ini bukan cuma terjadi di Venezuela. Mundur agak ke belakang.
Di zaman saya kecil masih inget banget tuh. Hafal banget pemimpin hitam dari Afrika. Karena saya tahu dia pendeta. Bayangkan pendeta Robert Mugabe. Ingat gak tuh? Ya. Di Zimbabwe terjadi krisis hiperinflasi di tanggal 8 November 2008 dan beberapa waktu ke depannya. Sampai Mugabe jatuh. Nilai tukar $1 sama dengan 669 miliar dolar Zimbabwe. Bayangin Bapak Ibu. Pak Prana cuma punya duit $10, pergi ke Zimbabwe saat itu, bukan cuma jadi miliuner, tapi triliunan, bilionan. Nggak ada harganya sama sekali. Dan Venezuela jangan bilang itu baru sudah terjadi lampau. Enggak, masih berlaku sampai sekarang. Kalau kau baca koran, jurnal ekonomi, itu masih ada. Cuma kalau kita memang lihat koran-koran lokal, tidak dimuat. Makanya saya bilang kalau mau lihat dunia, jangan mengandalkan koran lokal. Di tahun 2014 sampai 2020, memang situasi ekonomi Venezuela agak bagus kalau saya lihat. Ada penurunan, peningkatan ya, di 2022 kemarin, peningkatan pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi di tahun 2014 sampai 2020, itu ekonomi turun sampai 80%. Baru 2022 kemarin ada secerah harapan rakyat Venezuela, pertumbuhan naik 8%. Tapi April awal kemarin, baru beberapa minggu kemarin, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengumumkan kembali darurat ekonomi. Sebuah langkah yang mencerminkan keputusasaan pemerintah Venezuela akan masalah ekonomi yang semakin memburuk. Dan memburuknya ekonomi Venezuela tentu, kalau Bapak Ibu ingat, ini adalah negara yang bergantung pada apa? Fosil, pada minyak bumi. Dan harga minyak bumi jatuh, maka ekonominya hancur. Sudah itu, secara politik, pemilu Venezuela yang kembali dimenangkan oleh Presiden Maduro diduga oleh dunia internasional penuh dengan kecurangan. Jadi secara ekonomi bergantung pada minyak bumi dan minyak harganya jatuh, itu memberi dampak yang luar biasa karena nggak punya apa-apa lagi. Dan kemudian dihukum oleh dunia internasional karena pemilihan umum yang terjadi diduga bermuatan kecurangan yang besar. Maka Venezuela baru napas 2022, pertumbuhan 8%. Sekarang Presiden mengumumkan darurat ekonomi kembali. Venezuela, seingat saya, di tahun 80, di tahun 90, itu negara OPEC, salah satu yang terkaya di luar Arab. Tapi sekarang menjadi negara yang sangat miskin. Dan hari ini 2025 Bapak Ibu, berkaitan dengan khotbah saya tentang bagaimana menyikapi nubuatan akhir zaman tentang krisis ekonomi. Kita sedang mengalami perang dagang Bapak Ibu. Banyak orang Indonesia termasuk Bapak Ibu yang Kristen agak nggak peduli sama ini. Kenapa? Yang perang dagang itu Amerika sama Cina. Kita ini rakyat kecil, nggak dampak apa-apa Pak. Maafkan saya ya, ini sama terekspresi bagi saya dari mulut presiden kita yang berkata bahwa nggak apa-apa kok, yang penting kita pangannya masih aman. Puji Tuhan 2025 April ini harga beras kita masih stabil. Puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu, indikator ekonomi kita bukan cuma pangan. Bapak Ibu lihat nilai kurs rupiah kita sudah jeblok nembus ke 17.000. Belum lagi indeks harga gabungan saham. Gabungan yang ada di Bursa Efek itu juga sempat jeblok. Dari indikator-indikator yang ada, saya meskipun awam berani berkata bahwa ekonomi kita lagi nggak baik-baik aja Bapak Ibu. Terlebih sekarang ini ada dampak perang dagang antara Amerika dengan Cina. Bapak Ibu jangan anggap remeh karena Indonesia punya hubungan dagang yang besar dengan Amerika, juga punya hubungan dagang yang besar sekali dengan Cina. AS dan Cina sekarang lagi bersaing dalam perdagangan global. Bapak Ibu tahu BRICS? BRICS itu singkatan akronim dari negara-negara. Brasil, B, R-nya Rusia, BRICS, I-nya India, terus S-nya tuh South Africa. Ya.
Jadi Brasil, Rusia, India, South Afrika atau Afrika Selatan. Indonesia awalnya diajak cuma zamannya Jokowi mau memantau doang, nggak mau terlibat. Tapi Pak Prabowo ketika naik langsung bilang join sama BRICS. Dan ini membuat Donald Trump panas. Kenapa? Karena biar bagaimanapun dolar Amerika itu menjadi mata uang yang paling dipakai oleh perdagangan di dunia ini. Kenapa BRICS itu membuat Amerika marah? Karena BRICS ingin mengganti mata uang dalam perdagangan di negara-negara itu dengan mata uang mereka masing-masing. Jadi mimpinya orang Cina bisa dagang sama orang Rusia pakai yuan, nggak masalah, nggak perlu pakai dolar. Sedangkan orang Rusia pakai rebel ya, pakai rebel beli barang di Cina nggak masalah, nggak usah pakai dolar. Secara ekonomi makro menguntungkan negara-negara itu. Tapi kita lupa bahwa dampaknya akan ke kita dan faktanya Amerika marah. Ya. Akhirnya muncullah tadi ya yang namanya perang dagang. Cina, barang-barang Cina Bu, Pak, dikasih tarif 145%, bayangin aja. Jadi barang Cina masuk ke Amerika, itu dikenakan tarif 145%. Jadi otomatis barang Cina semurah apapun masuk ke Amerika, dibandingkan dengan harga yang produk Amerika, itu nggak bisa ngelawan, pasti kalah. Karena tarifnya saja naik 145%. Belum dihitung biaya akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya. Nggak masuk akhirnya. Cina diam saja nggak? Wah, Cina marah. Bales lu. Akhirnya semua import dari Amerika dikenakan 125%. Gila Pak ini. Saya baca tadi narasinya Profesor Renald Kasali. Itu seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani bahwa fenomena perang dagang yang dilakukan Amerika dengan Cina itu tidak pernah ada di buku ekonomi manapun. Dalam sejarah dunia tidak pernah terjadi apapun. Seperti yang sekarang terjadi. Bayangin ya, yang ngomong yang saya kutip itu, meskipun saya kurang tepat mengutipnya, tapi kurang lebih nadanya sama. Dua orang profesor ekonomi yang punya nama besar. Profesor Renald Kasali, siapa yang gak tahu dia? Guru besar ekonomi UI. Bu Sri Mulyani, yang katanya digadang-gadang menteri keuangan terbaik di dunia. Nah, perang dagang antara Amerika dan Cina ini berdampak pada bisnis raksasa. Bukan cuma pada negara-negara yang buram kayak kita, tapi Amerika juga. Kenapa? Karena kan Amerika kan bergantung semuanya pada komponen-komponen dari Cina. Makanya sekarang ini gubernur California, kalau tidak salah, itu mau menuntut Trump di pengadilan. Kenapa? Berdampak pada ekonomi di negara bagian itu. Yang berdampak paling luar biasa, yang menarik saya, yang menggelitik saya adalah fenomena jatuhnya harga saham Tesla. Tesla itu kan mobil listrik kebanggaan Amerika. Bapak Ibu tahu yang punya Tesla siapa? Elon Musk. Bapak Ibu tahu Elon Musk siapa? Elon Musk itu adalah orangnya Donald Trump. Dia dipakai Donald Trump untuk mengepalai lembaga efisiensi pemerintahan. DOGE, Department of Government Efficiency. Jadi bayangin, Donald Trump gak peduli sama si Elon Musk ini, yang notabene punya Tesla, pokoknya dia putuskan sehingga akhirnya Tesla yang punya Donald Trump, yang punya si Elon Musk dirugikan. Harga sahamnya jatuh 33,89%. Dan itu kalau ngomongin nilai saham jatuh segitu, itu udah ngeri Pak. Dampaknya bukan cuma di Amerika, di Cina juga. Ya. Di Cina barang-barang Amerika juga banyak. Yang menarik kemarin saya baca koran kemarin atau koran lusa. Beberapa airlines di Cina membeli pesawat Boeing milik Amerika. Apa yang terjadi? Udah sampai nih barang ini, ya, dibalikin lagi. Kenapa? Karena perusahaan Cina ini itu akan membayar biaya masuknya itu lebih gila lagi. Belum nanti segala perintilan-perintilannya. Jadi pembatalan barang-barang milik Amerika yang diimport itu dikembalikan. Amerika rugi. Cina pun demikian Bapak Ibu. Banyak barang-barang mereka yang akhirnya tidak bisa jalan. Karena mereka juga bergantung pada beberapa teknologi dari Amerika. Jadi itulah gambaran perekonomian Bapak Ibu yang terjadi hari ini.
perekonomian akhir zaman ini Bapak Ibu dengarkan. Kenapa saya mesti ngomongin di sini sih? Mungkin bagi Bapak Ibu, Pak Seno, pendeta, pastor, khotbahin yang ayat-ayat Alkitab aja. Enggak, Bapak Ibu harus pinter sekarang ini. Banyak sekarang pendeta-pendeta ngomongin, pokoknya kita beriman aja, berdoa, berpuasa, andelin kuasa Tuhan. Saya juga percaya itu. Tapi kalau kau hanya berdoa, beriman, terus masuk ke kamarmu puasa, kau tidak tahu informasi ini, dengarkan saya, ke depan kau mati, tapi mati dalam kebodohan. Wahyu 6 ayat 6, coba kita buka. Wahyu 6 ayat 6. Aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah merusak minyak dan anggur itu. Saya membaca teks terjemahan baru 2. Perhatikan di sini ada gandum, wheat, jelai, barley. Itu adalah makanan pokok orang-orang yang hidup di Israel di zaman Yohanes. Gandum, barley juga makanan pokok orang-orang yang hidup di Asia Kecil, tempat Yohanes ketika masa tua itu tinggal. Juga di wilayah Eropa, di zaman Yohanes itu dibuang di Pulau Patmos, itu juga makanan utamanya adalah gandum dan jelai. Gandum itu adalah makanan yang paling utamanya, mahal punya. Kalau orang biasa hanya bisa beli jelai. Jelai ini bahasa Inggrisnya barley. Bapak Ibu kalau sekarang ini pergi ke supermarket, Bapak Ibu sekarang ini terprovokasi dengan makan dari biji-bijian, maka Bapak Ibu pasti tahu itu. Ada gandum, ada jelai. Dikatakan secupak gandum sedinar. Secupak itu dalam bahasa Yunaninya koinik. Koinik adalah ukuran atau volume benda kering di zaman itu. Secara pasti tidak bisa diketahui berapa satu koinik itu. Disejajarkan dengan misalnya liter, tidak ada yang pasti. Tapi hampir semua sepakat, satu koinik, satu cupak itu kurang lebih 0,9 liter. Taruhlah 1 liter. Jadi Bapak Ibu, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, itu artinya 1 liter gandum 1 dinar, 3 liter jelai 1 dinar. 1 dinar itu adalah upah harian kerja di zaman perjanjian baru. Ingat Yesus pernah kasih perumpamaan. Ada seorang tuan lagi mau panen pohon anggurnya. Dia panggil orang untuk bekerja dari pagi, disepakati upahnya 1 dinar. Kemudian dia merasa butuh orang lagi, dia ambil orang lagi di pasar siang hari. Perjanjiannya upahnya 1 dinar. Kemudian karena sudah menjelang malam, masih banyak yang belum beres, dia panggilin orang-orang yang sudah selesai bekerja, daripada lo nganggur, lo kerja. Meskipun tinggal sejam, bantuin pokoknya hari ini harus beres. Semua diupah 1 dinar. Jadi 1 dinar itu adalah upah orang bekerja 1 hari. Berapa sekarang ini orang bekerja 1 hari? Mungkin kalau kita pakai apa tuh kalau di Indonesia tuh gaji UMR. Kalau rata-rata sekitar 4 juta ya kurang lebih sehari itu ya sekitar 150.000 kali. Ya. Orang kerja sehari 150.000 rupiah sampai 200.000 rupiah. Mungkin kalau itu UMR-nya Jakarta, tapi kalau UMR di Jogja, di Blitar, itu 1 bulan UMR paling nggak sampai 3 juta sekarang. Atau 3 juta lebih sedikit kali. Tapi kalau di Jakarta nggak bisa kan. Jadi orang bekerja sehari cuma dapat 1 liter beras. Karena kita nggak makan gandum. So bayangin. 1 liter tuh berapa ya? Saya iseng-iseng. Ya, kalau Bapak Ibu punya rice cooker, itu kan ada takaran tuh, cupnya. Ya. Itu 1 cup itu kurang lebih 0,18 liter. Nah 1 cup itu kalau dimasak bisa buat makan 1 orang. Jadi kalau kita beli 1 liter, kurang lebih itu bisa 5,5 cup atau kurang lebih bisa kasih makan 5-6 orang. Bayangin ya, 1 hari kerja kok dapat duit kerja 200.000. Nanti di akhir zaman kok hanya bisa belikan itu 1 liter beras. 1 liter itu cuma bisa kasih makan 6 orang sekali makan.
Kita sehari berapa kali makan, Bu? 3 kali. Berarti itu hanya bisa kasih makan 2 orang untuk 1 hari. Itu baru berasnya doang. Tentu ibu bapak di sini semiskinnya saudara, kan gak pernah makan cuma beras doang. Paling gak ada telur. Kalau telur pun gak mampu pasti ada garamnya. Nah dari mana kita beli garamnya? Uang kerja sehari hanya untuk bisa beli 1 liter beras. Kok mungkin berkata sama saya, Pak Seno, itu mah nakut-nakutin doang. Mana ada orang beli beras 1 liter 200.000. Kok bisa berkata demikian? Karena kok gak pernah baca. Hari ini Pak, makanya saya tadi bilang Indonesia tuh dalam situasi global ekonomi sekarang ini masih ada untungnya. Kenapa? Untungnya kita panen berasnya bagus. Kita tuh berkelimpahan beras hari ini. Makanya beberapa hari ini semua yang berkaitan dengan Menteri Pertanian, saya kasih applause, saya masukin ke YouTube saya, maafkan ke Facebook saya bilang saya apresiasi, ini menteri paling keren di zamannya Prabowo. Bahkan saya berani berkata ini menteri paling keren satu-satunya di semua jajaran kementeriannya Prabowo. Kenapa? Karena dia bisa membuat Indonesia berkelimpahan pangan 2025. Kau mungkin berkata, Thailand, Malaysia juga panen. Kau gak baca lagi. Di negara sekitar kita semua lagi krisis pangan, Pak. Ini yang saya kasih ini adalah sebuah gambar dari clipping koran. Di Jepang, hari ini di Jepang. Di Jepang hari ini tuh beras seharga 4.214 yen untuk 5 kilo. Atau kurang lebih 5 kilo itu didolarkan 30 US dollar. Atau 22 pound sterling. Bapak Ibu, kalau 5 kilogram beras di Jepang seharga 30 dolar US dollar, US Amerika, US dollar ya benar ya. Berarti 1 kilo itu berapa? 1 kilo kalau tinggal di Jepang sekarang harga beras 1 kilo 102 ribu rupiah. Gila gak? Hari ini di Jepang, beras di Jepang 1 kilo 100 ribuan. Malaysia yang tadinya kemarin-kemarin gak pernah minta kita untuk ngekspor berasnya ke mereka. Sekarang Malaysia minta Indonesia agar tolong mereka. Karena semua yang mereka panen hanya bisa mencukupi 40% sampai 50% kebutuhan beras mereka. Malaysia, negara paling dekat dengan kita, lagi krisis beras. Februari 2025 kemarin kalau kau baca berita, Filipina juga mendeklarasikan darurat pangan. Harga beras di Februari kemarin itu 60 peso. Setara dengan berapa? Sekitar sampai 18 ribu rupiah. 1 kilo. Kita beras sekarang masih, kalau saya nganterin anak ke sekolah, masih ada toko beras pinggir-pinggir jalan tuh. Masih saya bisa lihat tuh harga beras yang di bawah 10 ribu. Bapak Ibu kalau harga beras sampai 15 ribu, pasti demo di mana-mana. Padahal kita tahu hari ini di negara tetangga kita, Filipina lagi kolaps, Malaysia lagi kolaps, Thailand juga begitu. Dan di Jepang lagi krisis benar-benar 1 kilo 100 ribu rupiah. Makanya saya bilang, menteri kita ini emang luar biasa. Saya suka kritik pemerintah. Tapi kalau ada pejabat keren, ya harus dipuji. Itu namanya objektif. Berkomentar sesuai dengan data. Jadi inilah perekonomian akhir zaman Bapak Ibu. Jadi apa yang ada di Wahyu 6 ayat 6. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Itu sudah terjadi. Kalau kau buka mata saja, terjadi di sekitar kita. Wahyu 6 ayat 6 ada kalimat terakhirnya. Tetapi janganlah merusak minyak dan anggur itu. Nah dulu saya mengatakan bahwa yang ada minyak urapan dan perjamuan kudus itu tidak akan dirusakkan. Kenapa begitu?
Karena saya berasal dari gereja yang mengajarkan hal seperti itu. Ketika awal the way saya koreksi. Karena ketika saya dalami kalimat janganlah merusak minyak dan anggur itu bukan ngomongin minyak urapan dan perjamuan kudus. Saya belajar di perjanjian lama. Kenapa jangan rusakkan minyak dan anggur itu? Ketika awal the way saya menafsirkan minyak itu, anggur itu ngomongin Israel. Sebab Israel itu kata Alkitab adalah jaitunnya Allah. Jaitun itu bicara mengenai kesukaan. Maka kalau kau punya anak namanya Olive, maka lihat di buku-buku bayi. Olive itu artinya kesayangan, kesukaan. Anggur itu juga bicara tentang Israel. Karena di perjanjian lama, Israel disebut sebagai kebun anggurnya Tuhan. Maka saya kemudian di awal the way berkata bahwa jangan rusak minyak dan anggur itu bukan berarti perjamuan kudus dan minyak urapan. Tapi yang tidak akan dirusakkan di akhir zaman adalah Israel. Israel yang memang Tuhan janjikan di dalam Wahyu ada 144.000 orang Israel yang dijaga, dikasih materai. Dan kita yang adalah Israel rohani. Saya bilang begitu, khotbahnya masih ada di YouTube. Silakan nonton. Cuma mengamati situasi hari ini. Saya selalu berkata kan, sekarang saya meskipun sudah memahami itu di masa lalu, tapi saya mau berkembang. Sebab bagi saya namanya penafsiran harus berubah sesuai dengan apa yang terjadi di hari ini. Mengamati situasi hari ini, saya dapat rema baru. Minyak dan anggur itu bicara bukan Israel, bukan bicara mengenai minyak urapan dan perjamuan kudus. Teks dalam Wahyu 6 ayat 6 itu fokus pada harga gandum dan jelai. Gandum dan jelai itu makanan pokok. Kata Wahyu 6 ayat 6, ada waktunya nanti secupak gandum sedinar, 1 liter beras seharga UMR harian, dan juga 3 cupak jelai, 3 liter jelai, 1 UMR, upah harian. Kehidupan manusia susah saat itu. Gandum dan jelai itu bicara makanan pokok. Maka saya mengatakan bahwa ini bicara tentang akhir zaman. Di mana Yohanes mau berkata bahwa di akhir zaman yang namanya kebutuhan pokok akan meningkat. Lalu dikalimatkan berikutnya. Tapi janganlah merusak minyak dan anggur. Bapak Ibu, minyak dan anggur itu bukan kebutuhan pokok dalam konteks Wahyu 6 ayat 6. Jadi rema yang saya dapatkan, ini Yohanes lagi ngomongin dua. Yang satu pokok, yang satunya bukan kebutuhan pokok. Satunya yang pokok ini diwakili dengan gandum dan jelai. Yang satunya lagi yang bukan pokok, itu diwakili oleh anggur dan zaitun. Ini bicara mengenai barang mewah. Dan kalau saya melihat buka mata saya apa yang terjadi di Jepang hari ini, yang terjadi di Filipina, yang terjadi di Thailand, di mana mereka lagi krisis makanan pokok, yakni beras. Maka itu terjadi. Ini peringatan yang diingatkan oleh Yohanes kepada kita lewat Wahyu, bahwa di akhir zaman nanti, yang namanya kebutuhan pokok itu harganya melunjang tinggi, tapi yang namanya kebutuhan barang-barang yang mewah, itu harganya flat. Di Jepang sekarang, beras 1 kilo 100.000, naiknya berkali lipat dari yang normal, tapi harga iPhone tetap sama. Jadi orang Jepang itu fashionnya masih jalan, tapi ketika mereka mau duduk di meja makan, istri-istri pada ngomel. Karena gaji suaminya yang dibagikan ke dia untuk kebutuhan bulanan tetap, sedangkan suaminya masih bisa beli yang lain-lainnya, masih bisa perbaiki mobil. Karena semua kebutuhan itu nggak berubah harganya. Sedangkan yang dijatahin ke istri, istri mulai kelabakan. Karena yang tadinya uang segini bisa beli beras 10 kilo, tapi nggak bisa. Itulah yang dimaksudkan dalam Wahyu 6 ayat 6. Di akhir zaman nanti Yohanes memperingatkan kebutuhan pokok loh ya. Itu harganya melunjang tinggi. Tapi yang lain-lainnya yang gak pokok, bahkan yang mahal-mahal, yang kebutuhan-kebutuhan barang mewah itu harganya tetap. Jadi orang kalau punya gaya hidup nge-wine,
nongkrong di kafe-kafe minum anggur. Kan banyak sekarang ini tuh. Mereka masih bisa jalan, tapi kalau ngomongin makanan pokok, yang pokok itu apa? Ya makanan. Mereka cuap-cuap. Mereka mulai bermasalah. Dan yang terjadi di Jepang, saya sampai membaca semua berita, tentu bukan koran Jepang ya. Kalau koran Jepang gue gak bisa baca, karena kan tulisannya kanji. Jadi saya baca berita-berita di luar tentang Jepang, dan itu yang terjadi. Berasnya naik, tapi kebutuhan yang lainnya normal. Terutama barang-barang mewah tetap normal. Ini anomali juga, gak pernah terjadi sebelumnya. Kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Coba dibuka lagi. Nah, Wahyu 6 ayat 6 itu bicara itu. Sekarang saya mau ngomongin satu ayat lagi. Wahyu 13, 16, 17. Ia menyebabkan semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda karakma dalam bahasa Yunani, pada tangan kanannya dan pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu, karakma itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Wah, ini kan kalau ngomongin ini selalu menjadi viral di mana-mana sampai detik ini. Pak Prana atau kemarin siapa yang saya kirim saya? Yang berita tentang Paus Fransiskus itu paus terakhir. Karena pasti nanti yang terpilih katanya paus yang namanya Petrus. Dan ada sebuah gereja, itu tempat naruh paus tinggal satu, berarti ini adalah paus akhir zaman. Itu udah saya dapatkan kemarin Pak, bukan minggu kemarin, ketika paus mati, beritanya heboh. Saya penasaran dong, saya langsung cross check, paling gampang Pak, ChatGPT. Ya, itu kan ada nubuatan katanya di sebuah buku. Saya cari di ChatGPT, saya cari di AI. Itu memang nubuatan ada. Tapi kalau dibaca benar-benar semuanya kita pahami, itu adalah kemungkinan besar nubuat palsu. Untuk apa? Untuk menaikkan paus di dalam abad yang ke-18 atau ke-17 gitu. Ya. Dan kan narasinya Paus Fransiskus itu ada namanya benar. Saya kan hidup lebih terprovokasi oleh Paus Yohanes Paulus II kan. Karena itu kan yang di zaman kita ya Pak ya. Jadi di otak saya tuh kalau Paus tuh Paus Yohanes Paulus II. Karena itu pop yang cukup lama tuh durasi pelayanannya tuh. Dari saya kecil sampai saya kuliah baru dia mati kan. Saya cari ternyata nggak ada nama Fransiskus itu. Jadi mereka itu yang mengatakan itu sedang menafsir. Ya. Jadi dalam novel itu, dalam nubuatan itu saya lupa itu bicara mengenai gerhana matahari atau apa begitu. Terus itu dikaitkan dengan Fransiskus. Kenapa? Karena Paus Fransiskus itu katanya pas lahir atau pas ditabiskan ada gerhana matahari. Dikait-kaitkan, cocok logi. Itu yang ngepost itu bukan 1-2 pendeta tuh. Kalau tidak salah 2-3 video yang saya dapatkan itu. Ya. Ada orang juga yang ngomong begini, tahukah saudara di TikTok tuh yang cuma 1 menit itu. Kekasih Tuhan biji mata Tuhan, ayolah. Nah, tafsirnya kebanyakan tuh ya, bahwa orang yang nanti dikasih tanda antikristus di dahi dan di tangannya itu akan binasa. Memang kalau kita ngomongin kata karakma yang ada di ayat ini, kata karakma itu dalam Strong 5480 artinya tanda, stempel atau ukiran. Makanya orang-orang atau teolog-teolog perjanjian baru yang mendalami akhir zaman yang menafsirkan di tahun 70-an. Saya ngomong tahun 70-an karena tafsiran mereka itu mempengaruhi saya. Sebab saya ketika SD, bayangin anak SD, saya masih ingat banget tuh. Cuma saya lupa namanya tapi mukanya masih ingat. Dia isi materi di, retret SD. Bayangin. Ada pendeta, ngisi retret di SD, materinya akhir zaman. Keren gak tuh? Ya. Dan dia ngomongin tadi, antikristus itu. Jadi itu saya orang Protestan, SD saya juga SD Protestan, kenapa tiba-tiba ada pendeta masuk nyelonong ngajarin akhir zaman. Jadi kayak ke brainwash gitu. Jadi sejak SD saya udah gila ya nanti ya antikristus begini. Chips itu udah saya tahu dari SD akan ditaruh di kepala. Dan tahun 80-an ketika saya SD itu teknologi chips kan nggak ada. Komputer aja belum ada, masih pakai mesin kalkulator yang gede itu.
komputer itu kan baru ada, kapan ya Pak? SMP mungkin ya? Udah ada belum SMP kita? Enggak, udah ada SMP, enggak. SMP kayaknya udah ada ya. Cuman laboratorium di sekolah kita kalau bukan sekolah elit mah nggak banyak gitu loh, ya. Dan layarnya masih gendut begitu kan ya. Terus desktopnya masih gede gitu kan ya. Nah, biasanya penafsiran ini antikristus akan menguasai ekonomi dunia. Semua akan mengikuti sistem ekonominya dan semua orang akan ditanam tanda chips tahun 70-an tuh, ya, di kepala dan di tangan. Hari ini dirubah. Karena tadi saya kutip ada orang hebat yang punya pangkat hebat yang sekarang ini sering diundang ngomongin akhir zaman. Kemarin dia ngomongin soal COVID-19 gitu ya. Itu adalah sebuah konspirasi lah. Sekarang dia ngomongin soal barcode. Dan dia ngomong di sebuah podcast yang hostnya tuh pendeta yang saya pernah kenal dia. Ya. Pernah suatu waktu saya ketemu sama dia. Tentu dia nggak mungkin ingat sama saya karena kalau ngomongin namanya dia usumuran sama saya tapi lebih top lah. Dia khotbah di mana-mana gitu. Dia ngomong gitu, makanya jangan pakai barcode. Kalau kita masuk pakai barcode, apapun itu, maka di gereja jangan pakai persembahan pakai barcode. Ya. Kalau kita barcode, yaitu data kita masuk. Satu sisi benar memang, kan kalau kita pakai barcode kan pasti data kita ada, tapi nggak usah pakai barcode juga data kita ada di mana? Di bank dong. Dan juga di mana? Di aplikasi handphone kita dong. Ya. Jadi dia ngomongin barcode, maka nggak boleh pakai barcode. Itu barcode tahun lalu tuh chip, tapi sekarang saya percaya barcode itulah alat antikristus yang nanti bisa menyesatkan kita. Kalau sudah pakai barcode itu, maka Bapak Ibu semuanya akan masuk neraka. Wah, saya bilang keren sih. Saya respect dengan tafsiran. Cuma kalau saudara percaya itu dan tidak mengklarifikasi dengan tafsiran yang lain, ya saudara bodoh. Nah, saya mau mengajar saudara tentang ekonomi hari ini. Memang hari ini tuh Bapak Ibu ekonomi kita tuh seperti tadi saya bilang. Prof. Reinhard Kasali, Bu Sri Mulyani berkata ada anomali yang terjadi hari-hari ini terhadap soal ekonomi. Sistem ekonomi kita sejak 10 tahun ini berubah luar biasa Bapak Ibu. Berubahnya gila-gilaan. Saya orang awam, bukan pakar. Tapi karena saya mau belajar, saya memahami, 10 tahun ini gila-gilaan. Memang kalimatnya dalam Wahyu 13. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli dan menjual selain mereka yang memakai tanda itu. Tanda karakma, tanda binatang antikristus itu. Apa artinya ini? Memang artinya Bapak Ibu, hak ekonomi kita akan dikontrol. Sebab teksnya, nggak ada seorang pun bisa membeli dan menjual kalau tidak pakai tanda itu. Berarti kan kita, hak berekonomi kita akan dikontrol kan? Tapi penafsirannya, siapa yang mengontrol kita hari ini, itu berbeda dengan penafsiran saya yang lalu. Dulu tuh di otak saya, yang namanya antikristus pasti seorang pemimpin pemerintahan. Gak mungkin bukan. Kenapa? Karena di otak saya, yang namanya antikristus nanti punya kekuatan militer, bisa menggerakkan militer. Kenapa? Karena bagi saya, antikristus itu nanti akan memimpin perang Harmagedon. Dan bagi saya dulu, perang Harmagedon itu masih perang konvensional. Kalau Elon Musk, orang terkaya sekalipun, Bill Gates orang terkaya sekalipun, kalau dia nggak punya kekuatan untuk menggerakkan angkatan perang untuk berperang, bagi saya gugur sebagai antikristus. Tapi hari ini saya berubah. Maka yang bisa mengontrol kita tuh bukan cuma satu negara saja, tapi sebuah sistem. Dulu orang berkata sistem global. Tapi kalau saya lihat 10 tahun terakhir, ini bukan ngomongin sistem global yang artinya semua negara nanti akan tunduk. Kan penafsiran akhir zaman yang biasanya konvensional kan nanti negara semuanya akan tunduk pada satu antikristus gitu kan. Presiden Indonesia akan tunduk sama antikristus, Perdana Menteri Malaysia, bahkan Raja Inggris, semuanya akan tunduk. Penafsiran kita begitu. Tapi enggak Bapak Ibu. Karena hari ini tidak harus satu negara yang bisa menguasai ekonomi kita, tapi sebuah sistem saja bisa. Kenapa? Karena sejak 10 tahun ini, kalau di Indonesia, kalau di Cina dan negara maju mungkin sudah 20 tahun yang lalu. Kita sudah mulai, cashless. Cashless itu merubah, bagi saya itu revolusi. Saya berkali-kali bilang kalau ngomong di Pagi Berkat Bersama Pase. Sebelum ada Pagi Berkat Bersama Pase, yang belanja kebutuhan rumah tangga kami di Pasar 8 itu saya.
Karena saya isi pagi berkat bersama Pase, harus standby sekitar jam 6 di depan komputer. Maka kalau harus beli ayam, beli daging, sekarang istri saya. Dulu dia nggak pernah mau ke sana. Saya kalau ke pasar itu, zaman itu, selalu bawa dompet dan dompet saya tebel. Bukannya sombong, karena memang harus bawa duit kan. Sekarang kalau saya ke pasar, dompet saya tinggal di mobil. Saya cuma nyelonong aja. Bilang sama istri, Silvi, beli apa? WhatsAppin ke gue bawa handphone doang. Beli bawang aja tinggal di QRIS. Cuma beli bawang. Apalagi kalau beli beras, kalau beli ayam, beli daging. Semuanya bisa by cashless. Bahkan beberapa kemarin sejak pandemi, belagu-belagu gak mau terima cash. Kami tidak terima cash sekarang Pak. Wah belagu banget saya bilang. Jadi bawa duit yang uang kertas di pasar sebenarnya gak guna hari ini. Beli apapun sekarang cashless. Dan sistem cashless itu memang kata orang ini yang tadi bilang soal akhir zaman itu membuat semua data kita dan juga transaksi kita bisa terbaca. Iya nggak? Bapak Ibu kalau udah pakai cashless, ya, terus kau tahu nomor rekeningnya, kau tahu m-bankingnya, kau bisa tahu itu beli apa aja gitu. Jadi karena bisa diketahui, itu bisa di-tracking. Makanya sekarang kalau ada koruptor, kenapa pemerintah kita meminta agar semua pembiayaan yang menggunakan APBD dan APBN harus dengan digital, harus dengan cashless. Karena supaya PPATK bisa tracking. Jadi ketahuan duitnya tuh kemana gitu. Satu sisi bagus, secara administrasi bagus, tapi sisi lain berbahaya. Karena kita bisa diblokir Pak. Bapak Ibu tahu nggak minggu kemarin Bank DKI bermasalah? Nggak tahu ya, karena semuanya banknya, Bank DKI sama bank receh gitu kan. Ya. Bank DKI bermasalah, semua pegawai pemerintah DKI gajinya di Bank DKI. Tapi kemarin kolaps sampai gubernurnya marah, terus juga direktur IT-nya diturunin, dan lagi diajuin ke Bareskrim supaya diusut karena ada permainan. Itu orang yang punya ATM Bank DKI, itu beberapa teman saya di Facebook itu pada komplain. Udah nggak bisa dipakai. Sekarang ini bahkan nggak bisa cair. Ada data yang kenapa, jadi harus diurus panjang. Jadi kalau kita sudah bergantung pada sistem, kalau sistemnya kolaps, habis Pak. Ketika saya dapat ini, saya ngebayangin iya ya, semua gue sekarang uang tuh ada di BCA, taruhlah di BCA. Lo pernah mikir nggak BCA kolaps? Dan lo nggak megang uang cash. Meskipun kita yakin duit kita nggak kemana-mana, tapi kalau itu nggak bisa digunakan dalam sehari, 2 hari, seminggu, masalah nggak buat kita? Masalah. Inilah yang disebut kalau nggak ada tanda binatang itu, kau tidak bisa beli, kau tidak bisa jual. Kita tergantung pada sistem ekonomi. Dan sistem ekonomi sekarang ini bukan cuma dikuasai oleh negara, tapi juga bisa korporat. Kalau kita baca dalam Wahyu 18, coba dibuka lagi slide-nya. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia sebab tidak ada orang yang membeli barang-barang mereka. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Wahyu 18 itu mengatakan bahwa one day nanti dalam hitungan 1 jam. Itu yang dalam bahasa saya tadi. Kalau sistemnya sudah dikuasai, sistem ini menguasai banyak orang tergantung pada sistem ini, dibuat kolaps 1 jam aja, semua pedagang-pedagang di bumi akan menangis. Ini bisa ditafsirkan sistem ekonomi akhir zaman. Yang sekarang ini memang sudah berubah. Apalagi dibandingkan dengan generasi baby boomers. Bapak saya, kakek saya yang nyimpen duit itu di mana? Di bawah bantal. Nggak kena mereka mah. Makanya sempat terpikirkan apakah kita tidak kembali saja ke zaman itu. Beli celengan semar. Kenapa? Saya ngomong nih. Karena pada faktanya Bapak Ibu sekarang nabung di bank pun uangmu tidak berkembang. Inflasinya lebih tinggi daripada bunga bank. Cuma kalau di bank memang relatif lebih aman daripada di celengan. Sebab kalau di celengan anak muda remaja udah kayak saya dulu Badung, dipecahin tuh celengan kita. Keuntungan di bank tuh bagi saya cuma itu sekarang ini. Nah sekarang ini masalahnya saudara. Sistem itu dikuasai oleh korporat.
Orang-orang mengendalikan teknologi. Orang-orang punya data kita. Bapak Ibu tahu yang terjadi pada Yunani? 2008-2015 bangkrut. Ingat gak tuh? Beritanya belum lama kan tuh. Kenapa bangkrut? Dikerjain sama IMF, Bank Sentral Eropa, semua perusahaan-perusahaan atau lembaga bank, lembaga keuangan swasta yang mau nolong Yunani. Jadi sistem ekonominya memang lagi bangkrut, terus mereka seolah nolong tapi menyusahkan. Sama kayak dulu tahun 98. Kita dibuat hancur sama George Soros dan teman-temannya. Terus IMF masuk, tapi kan kalau IMF masuk itu kan nggak nolong, pasti ada kepentingan. Akhirnya mintalah ini apa buat kita. Wah ini apa namanya bandara ini buat kita. Tambang ini buat kita. Seperti itu sudah terjadi. Yunani kolaps. Dijadikan korban keuangan global dan rakyat yang susah. Libanon sampai detik ini udah perang, sampai detik ini masih kolaps juga. Libanon lebih gila lagi. Karena uang yang ditabung oleh rakyatnya di bank itu diambil sama penguasa, penguasanya kabur. Itu berita di Libanon begitu. Argentina beberapa kali gagal bayar. Hari ini masih krisis besar. Kita kalau ingat Argentina cuma ingat Maradona sama Lionel Messi doang. Tapi negara itu lagi bermasalah secara ekonomi. Negara dunia ketiga yang lagi mengalami debt trap. Banyak orang ngasih sumbangan. Cina. Kenapa kemarin itu saya baru ngerti kenapa banyak orang tuh protes. Kenapa pemerintahan rejim sebelumnya itu terima banyak bantuan dari Cina? Sebab Cina sudah, kalau kita belajar sejarah ya, contohnya ya, saya ada contohnya Zambia, Sri Lanka. Itu sekarang lagi masalah. Kenapa? Karena ada debt trap tadi. Cina dengan perusahaan-perusahaan swastanya masuk ke sana, ngasih pinjaman, ya, ternyata gagal bayar. Dan ini potensi. Sekali lagi saya bukan pakar tapi potensi. Melihat apa? Contohnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu beritanya di mana-mana. Untuk bayar bunganya saja, itu kita nggak sanggup. Dari apa? Dari pendapatan tiket yang masuk, semua jualan makanan, nasi goreng, apapun dari kereta cepat itu dikumpulkan untuk bayar bunganya aja nggak bisa. Bayangin Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang nggak mungkin cuan. Sejak awal saya udah berpikir, bukannya gue nggak suka ya kereta cepat. Tapi kalau cuma Jakarta-Bandung, naik mobil sendiri aja 3 jam, 4 jam sampai. Naik travel, saya kan ke Jakarta-Bandung itu kan sering banget waktu di gereja lama. Naik travel, tinggal duduk manis, bayarnya cuma 60.000, ya, 3 jam sampai. Jadi kalau naik kereta cepat cuma 1 jam doang, nggak make sense gitu. Kalau Jakarta-Surabaya, mungkin masuk akal. Jakarta-Medan, lebih masuk akal lagi. Dan sudah terbukti. Bapak Ibu tahu nggak, pemerintah kita ini 2025 harus menyiapkan uang untuk bayar utang, cicilan utang 2025 itu 800 T. Bisa nggak kita kemungkinan gagal bayar seperti Sri Lanka, seperti Zambia, dan negara-negara lain? Bisa. Sistem ekonomi akhir zaman bisa dikendalikan bukan oleh istana atau parlemen, tapi dari laptop. Orang-orang yang duitnya nggak ada serinya itu yang menggerakkan. Makanya kemarin George Soros ditakuti jangan-jangan dia masuk lagi ke Indonesia, menggoyang lagi seperti 98. Ingat, yang punya duit sekarang bukan George Soros doang. Orang-orang yang tidak dikenal di tahun 98 dari Cina, karena Cina tahun 98 siapa sih yang kenal? Sekarang orang kaya banyak dari Cina, orang terkaya dunia dari Cina. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Yang penting di sini ialah hikmat. Coba kita buka satu ayat lagi. Coba satu lagi. Yang penting di sini ialah hikmat. Ya. Baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Angka 666 di Alkitab hanya ditemukan di 2 tempat lain. Satu di 1 Raja-Raja 10. Kalimatnya itu. Tentang Salomo. Yang mengumpulkan setahunnya 666 talenta. Dan di Esra 2 ayat 13, di mana ada orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan, Bani Adonikam jumlahnya 666 orang. Dari 2 ayat tadi, yang kira-kira berhubungan dengan 666 di Wahyu 13,
Ya tentu adalah kekayaan Salomo. Makanya saya menafsirkan dulu angka 666 itu bukan chips, tapi di kepalanya setiap orang yang ada di zaman akhir zaman, itu pikirannya uang. Tangannya ada tanda chips, di tangan itu bukan chips, tapi tangannya itu bekerja untuk uang. Itu tafsir saya dulu. Makanya saya menafsirkan seperti itu. Yang dipikirkan hanya uang. Tapi rema yang sekarang saya dapat, 666 itu bukan cuma pikiran orang di akhir zaman uang dan tangannya bekerja untuk uang. Tapi ya simbol dari kekuasaan manusia. Saya udah tahu ini, cuma dulu saya belum sampai mikir kenapa ini. 6 itu kan hari ke-6 diciptakan manusia. Angka 3, jadi orang Yahudi itu kalau angka itu memang punya makna. 6 itu bagi orang Yahudi angka manusia, sebab 7 angka bagi Tuhan. Sempurna. Makanya kalau orang Kristen yang baru tahu ini, selalu handphonenya cari yang belakangnya 777. Perhatikan ya, itu rata-rata orang Kristen semuanya tuh yang punya angka 777. Plat nomornya 777. Itu pasti orang Kristen tuh, karena terprovokasi oleh budaya Yahudi, bahwa angka 7 itu angka sempurna. 6 itu angka manusia. 3 kali, 6, 3 kali itu angka yang kudus. Karena kalau kita baca kitab Wahyu, ada malaikat-malaikat yang berkeliaran dan berkata, holy, holy, holy. Terus Petrus ditanya sama Yesus, apakah kau mengasihiku? 3 kali. Ya. Jadi angka 3 tuh diulang-ulang berkali-kali. Bapa, Anak, Roh Kudus, Trinitas 3. Ya. Jadi ketika ada 666, itu memang berarti secara simbolik ingin mengatakan bahwa ini adalah sebuah makna kesempurnaan yang palsu. Kontrol total yang akan dilakukan oleh sistem dunia akhir zaman terhadap manusia yang ada di situ. Dan ini sudah terjadi dan akan segera terjadi. Ini udah 1 jam nih. Ya. Padahal materinya masih 50 halaman lagi. Ada digital currency, cepat aja deh. Apa sih digital currency? Currency itu nilai tukar, digital itu digital. Jadi ke depan, itu uang kertas, uang logam, nggak ada lagi. Semuanya digital currency. Sistem yang bisa mengendalikan. Hari ini Bapak Ibu sudah, tapi yang melakukan di Indonesia masih sifatnya perusahaan, bank. BCA dengan Flash, Bank Mandiri dengan e-money. Nah, pemerintah kita lewat BI itu sedang membuat juga. Sistemnya tuh kalau negara-negara yang lain sudah menggunakan namanya CBDC, Central Bank Digital Currency. Jadi nanti Bank Indonesia itu akan menerbitkan seperti Flash, seperti e-money, tapi yang membuat adalah bank sentral. Lebih aman nggak? Lebih aman. Lebih murah nggak? Lebih murah. Dan itu sudah terjadi di beberapa negara. Iran sudah melakukan itu. Jadi Bapak Ibu, secara praktisnya, akhirnya uang kita memang dikontrol. Nanti kalau sudah Bank Indonesia yang melakukan ini secara masif, itu seperti Flash. Bapak Ibu yang punya Flash nggak harus kan punya uang di BCA. Benar nggak? Bapak Ibu tinggal transfer aja, isi aja di Flashmu. Ya. Kalau nitip orang, ya, tolong lo kirimin, bisa. Jadi nanti uang lokal, makanya kalau Bapak Ibu memang berlebih uang itu disimpan tuh. Ya, nanti 20-30 tahun mendatang, uang udah nggak ada lagi. Uang yang gambarnya monyet itu disimpan tuh. Yang gambar orang hutan tuh disimpan. Uang gambar pahlawan-pahlawan disimpan. Bisa nggak Pak nanti uang itu harganya bisa 300 juta? Bisa. Tapi yang menikmati bukan kau. Warisin ke anak suruh warisin ke cucu. Di zaman cucumu nanti kita udah mati semuanya. Uang kertas itu harganya bisa gila-gilaan. Karena nanti ke depan nggak ada lagi tuh uang kertas. Semuanya sudah digital. Hari ini sudah cryptocurrency. Lu banyak yang nggak tahu kripto. Pak itu nggak bener Pak. Hey, cryptocurrency itu udah menjadi fakta. Ada Bitcoin, ada Ethereum. Anak saya tuh lagi bawel tuh si Sion tuh, karena dia punya beberapa nominal udah jutaan sih, ya, yang dia taruh di situ. Pak, ini naik gila-gilaan Pak. Terus kapan tuh, wah si Donald Trump brengsek nih. Karena Bitcoinnya jatuh. Gelo nih dia nih, gue rugi deh, lu rugi gimana gitu. Lo trader atau investasi saya bilang gitu.
Kalau trader, ya pas lagi naik cepet jual. Nanti kalau pas turun, beli lagi. Kalau lo mau investasi ya udah santai aja. Bitcoin itu nggak mungkin turun, harganya pasti naik. Kenapa? Karena Bitcoin itu cuma dibatasi 21 juta koin. Nggak mungkin lebih dari itu. Dan orang nggak tahu Pak, siapa yang bikin Bitcoin itu. Nggak ada yang tahu. Cuma ada nama samaran namanya Satoshi Nakamoto. Itu orang kah? Atau korporat kah? Atau kelompok orang kah? Atau bandit kah? Nggak ada yang tahu Pak. Tapi akhirnya semua orang percaya sama sistem Bitcoin itu. Dan bisa diperjualbelikan dan lebih aman. Karena apa? Nggak bisa ke-tracking oleh pajak. Banyak orang sekarang, mafia-mafia itu menggunakan Bitcoin. Beli narkotik, beli barang-barang yang nggak baik, pakai Bitcoin. Itu kan makanya Pak, kita nggak boleh begitu. Sekarang ini kok belum penting, tapi nanti yang namanya cryptocurrency akan lebih masif lagi. Itu baru cryptocurrency. Ya. Dunia terus bergerak Pak. Bapak Ibu tahu nggak? Ini metaverse. Waktu pandemi heboh Pak. Tapi ada kesalahan dari Mark Zuckerberg itu. Sehingga akhirnya metaverse itu tidak berkembang. Tapi bukan berarti habis Pak. Makanya Bapak Ibu yang mau dengerin saya, belajar ini. Ya. Nanti tuh orang investasi beli tanah di metaverse Pak. Barangnya nggak ada. Jadi orang beli tanah di metaverse, Monas dibeli. Lah Monasnya mah tetap ada. Tapi dia di metaverse itu dia beli tanah di Monas. Dan orang bisa investasi di situ. Jadi dunia sudah virtual Pak. Dunia sudah digital Pak. Inilah penjajahan gaya baru. Kecanggihan teknologi. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan. Saya mau ngomong di sini. Bahwa nanti yang membuat kita akhirnya susah itu bukannya iblis dalam bentuk roh jahat dan antikristus, juga jangan bayangin paus gitu. Ini sebuah sistem ekonomi yang Bapak Ibu kalau tidak pelajari, Bapak Ibu akan terhisap dan akhirnya bodoh dan akhirnya mati dengan kebodohan. Hari ini Pak, krisis ekonomi yang terjadi hari ini tidak karena perang. Yang terjadi di Venezuela sudah saya buktikan tadi. Jepang berasnya naik bukan karena perang. Semua sudah mulai terlihat. Apa yang saya baca di kitab Wahyu mulai terlihat meskipun masih samar-samar. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini? Bapak Ibu harus sadar bahwa ekonomi akhir zaman itu bicara mengenai sebuah kebebasan yang semu atau palsu. Wahyu 13 tanda 66 menggambarkan suatu masa nanti ketika apa? Dunia tampaknya maju, dunia tampaknya bebas, tapi saudara yang hidup di sana justru dikunci, datamu dipegang. Sistemnya mereka yang kuasai. Kau tergantung sama sistem itu. Kalau orang tidak tahu, mati, gue gak mau Dia gak peduli, dia miskin, dia akan mati dengan kebodohannya. Tapi kau yang merasa bebas, saya mah punya tandanya ini. Justru kau nanti tidak akan bisa merdeka karena kau dikendalikan oleh sistem itu. Maka terakhir, apa hikmat yang bisa saya bagikan buat saudara? Yang pertama, jangan buta terhadap sistem yang ada. Bapak Ibu ketika ngomong kripto, itu mah gak bener. Jangan begitu. Jangan jadi orang yang, maafkan saya, kalau generasi baby boomers, dia gak bisa ngerti. Kita yang lebih muda, ya, mestinya paham. Apalagi generasi milenial harus ngeh dengan sistem itu. Belajar, banyak baca, buka wawasan. Gereja bagi saya harus mulai mengajarkan ini pada jemaatnya. Gereja harus melek ekonomi, harus melek teknologi. Bukan hanya bicara akhir zaman yang mistis. Wah, nanti ada roh jahat yang keluar dari lubang jurang maut. Kalau orang yang menafsirkan begini hidup di abad pertama masuk akal. Hari ini mah nggak gitu. Ajarkan jemaat juga untuk berpikir kritis. Jadi kalau ada pendeta kayak saya dikritisi jemaatnya, jangan baperan. Justru kalau punya jemaat sering mengkritisi, itu bagus. Ajar jemaat untuk memahami arah dunia. Kalau Bapak Ibu punya teman yang jago secara ekonomi, jago politik, berikan kesempatan untuk sharing. Sehingga banyak jemaat yang tahu soal hal ini. Pelayan Tuhan itu harus cerdas.
Jangan cuma tahu Alkitab. Pak, penting Pak, Alkitab itu iya penting. Tapi sekali lagi, berkali-kali saya bilang kalau di pagi berkat bersama pasti, kalau pagi-pagi saya Alkitab di tangan kanan saya, koran di tangan kiri saya. Yang kedua, selain nggak boleh buta sistem global, terutama ibu-ibu rumah tangga ya, jangan anggap ini nggak penting. Kau nanti akan menghadapi ini. Yang kedua, bangun sistem ekonomi atau ekosistem alternatif. Itu makanya beberapa tahun lalu saya sempat berusaha untuk bikin koperasi, cuma gagal. Maksudnya apa? Kita harus punya sistem yang lebih mandiri. Saling menolong. Kalau perlu saya bilang tadi, kita lakukan sistem ekonomi yang kembali jadul. Tidak terdata, tidak terlacak. Gitu. Kalau Bapak Ibu di daerah, jangan terpesona sama mobil listrik. Terus belajar macul. Kalau kau di rumah di kota, coba belajar bikin cabai. Jadi kalau cabai harganya 1 kilo 300 ribu juga kita senyum-senyum aja gitu. Di rumah gue cuma punya 1 pohon cabai. Tapi kalau di kulkas itu ada berapa? Sekilo ada gak tuh? Mana Silvi? Karena cabainya panen. Oma gak pernah beli cabai sudah beberapa bulan ini. Karena cabainya terus berbuah. Cuma 1 pohon. Potnya cuma ukuran 50 cm diameternya. Lu bayangin kalau di rumah lu punya halaman kosong aja. 6 kali 1 aja. Berapa tuh pohon cabai bisa ditanam? Belajar. Kisah Rasul membagikan kita pembelajaran berharga, kita harus saling berbagi. Maka kita harus siap begitu. Yang terakhir, yang harus saya ingatkan. Terakhir. Banyak pendeta gak ngomong gini. Bapak Ibu dengarkan saya. Kalau kita mau survive menghadapi akhir zaman, Bapak Ibu harus siapkan iman untuk menderita. Kalau pendeta lain mana mau ngomong begini. Bapak Ibu harus siap menderita. Karena jika kita bergantung pada sistem, terus tiba-tiba sistem mendowngrade kita, mendepak kita, karena alasan apapun, taruhlah karena Kristen misalnya. Mati kita. Kita menderita. Maka siapkan dirimu. Meskipun kita tolak dalam nama Yesus. Tapi kita harus siap. Gimana kalau kita gak punya akses? Untuk apa? Ekonomi yang umum. Gak bisa beli, gak bisa jual. Kalau kita gak punya iman yang siap menderita, kita akan binasa. Dan yang berikutnya, jangan mengejar kenyamanan dunia. Kata Profesor Renald Kasali hari-hari ini, orang yang beli iPhone baru, orang yang beli mobil baru, orang yang beli rumah baru adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia emosional dan tidak mau belajar melihat situasi kondisi hari ini. Mestinya dilihat dulu. Karena dunia lagi berubah hari ini. Maka untuk itu Bapak Ibu, belajarlah hidup sederhana, hidup kudus, dan cerdas iman. Maka renungkanlah firman Allah sungguh-sungguh dan juga buka wawasanmu seluas-luasnya. Itu dari saya. Semoga materi yang gak ringan ini, bahkan ada beberapa slide yang saya skip tadi, sehingga gak full. Dan nanti akan saya bagikan secara full pelan-pelan di sosial media kita, dalam program 5 menit, 10 menit, supaya Bapak Ibu ngerti apa yang saya mau maksudkan. Jadi demikian dari saya berharap semua kita bisa memahami situasi ekonomi dan jangan lagi gampang memahami akhir zaman seperti penafsiran jadul. Kita sudah di zaman modern, penafsirannya harus berubah. Zaman sudah berubah, kita harus berubah. Tundukkan kepala, kita doa. Terima kasih telah menyaksikan program ini, kiranya diberkati. Dan kalau tidak keberatan, boleh dibantu untuk share, like, subscribe, komen, dan follow sosial media kami. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah bersama kami. Alamat gereja kami ada di sini. Apartemen Tree Park Residence, lantai 1, nomor C8, BSD.
Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami bisa via transfer rekening terlampir atau dapat cek di kolom deskripsi ataupun link yang ada di bio kami. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.